Ya, oke, ini udah kita mulai ya. Kita mulai aja ya. Jadi hari ini saya akan isi ya. Jadi melanjutkan yang sudah dibahas oleh minggu lalu ya, Pak Wawan. Kita lanjutkan bahan kita ya. Jadi ini yang berapa ini tuh ya, slide 06 kalau nggak salah ya. Ya, slide 06 ya. Jadi yang dibahas di sini berkaitan dengan ya, jadi yang berkait, jadi kita akan masuk ke kinetika pertumbuhan sel. Nah, nanti akan dilanjutkan dengan model di dalam sistem pertumbuhan sel dan juga tentu produk ya nantinya. Nah, ini jadi apa yang kita akan lakukan ya, bagaimana melakukan ekspresi dari laju pertumbuhan ini ya. Ya, bisa dengan cara melihat jumlah selnya, atau di jumlah sel nanti ada dua ya, apakah dengan massa ataukah dengan number ya, atau perubahan ukuran sel. Tapi biasanya yang dipakai adalah apakah itu massa ataukah kemudian dinyatakan dengan jumlah, numbers ya. Nah, kemarin seminggu lalu sudah saya sebetulnya tidak mudah mengekspresikan laju pertumbuhan sel karena sistemnya kompleks apa yang terjadi di dalam sel tersebut ya. Jadi nanti kita akan melihat bahwa di dalam menentukan kinetika pertumbuhan sel ya, di dalam menentukan kinetika pertumbuhan sel kita akan menggunakan sistem yang paling sederhana yang dikenal dengan nama unstructured dan unsegregated ya. Jadi kinetika pertumbuhannya, jadi laju kinetika pertumbuhan itu untuk sistem yang paling sederhana. Jadi diasumsikannya sel itu rata-rata saja, jadi muda tua dianggap average saja ya, dan kemudian juga komponennya tunggal ya. Jadi tidak menganggap sebagai dianggapnya sebagai single komponen ya, bukan multi komponen. Nah, ini adalah pendekatan yang harus kita pahami di dalam menurunkan nanti laju persamaan pertumbuhan sel ataupun bentukan produk ya. Jadi saya ulang, ini yang penting ya, kita menggunakan pendekatan ini. Nah, di dalam mengekspresikan tersebut ya, jadi kemarin kita sudah sampai kepada menentukan konsentrasinya, jadi mengkuantitatifkan ya, mengkuantifikasikan sel itu dengan menentukan jumlah selnya dan menentukan massa selnya ya. Jadi ini yang metode yang dipakai untuk mengkuantitatifkan ya, metode untuk mengkuantitatifkan sel. Jadi metode untuk mengkuantitatifkan sel itu adalah dengan jumlahnya ataupun dengan massanya ya. Jadi saya rasa ini yang kemarin sudah dibahas ya. Jadi menggunakan hemositometer, saya rasa mungkin seharusnya kalau di lab mikrobiologi itu tahu ya. Terus kemudian dengan colony-form unit ya, colony-form unit atau most probable MPN ya, MPN ya. Jadi dengan colony-form unit kemudian dengan particle counters ya, itu berarti ditentukan jumlah selnya ada berapa
ya. Kemudian masanya, kalau massa dengan gravimetri, berat sel kering atau packed cell volume, atau dengan turbidity, ya. Kemudian mengukur yang tidak langsung, apakah yang diukur konsentrasi substratnya atau produk tertentu. Jadi ini tidak langsung, nanti menggunakan stoichiometri. Maka kalau misalnya yang sering dipakai adalah ya apakah pengurangan substrat, kemudian berarti kita tahu berapa biomasanya, atau pembentukan produk tertentu, maka kita tahu biomasanya. Jadi ini menggunakan stoichiometri. Ya, jadi itu yang sudah dibahas oleh Pak Wawan. Ya. Cara manapun yang dipakai pasti tidak sama, ya, tidak akan bisa tepat sama, karena kan yang satu mengukur ada berapa selnya, yang satu mengukur masanya. Ya, jadi pasti akan berbeda, ya. Jadi seperti CFU berarti jumlah sel yang hidup. Tapi kalau particle counters itu kan nggak bisa bedain antara hidup dengan yang mati, ya, tapi ada selnya, ya. Terus kemudian kalau massa sel juga tidak tahu hidup dan mati. Jadi manapun bentuknya akan ada perbedaan-perbedaan, walaupun mungkin polanya ada kemiripan, tetapi tidak bisa persis sama. Ya, saya rasa itu yang sudah disampaikan secara garis besar oleh Pak Wawan. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa? Ya, jadi ini sudah, ya. Jadi nanti yang sterilisasi mungkin percobaan sterilisasi yang sudah melakukan itu tahu, jadi mengukur. Ini sudah dibahas oleh Pak Wawan, ya, tentang colony forming unit. Ini juga harusnya ada di DASPRO, ya, proses, ya. Jadi menentukan. Nah, ini partikel, mungkin saya tambahkan mengenai particle counters. Jadi particle counters ini banyak dipakai bukan cuma untuk menentukan jumlah sel. Ya, jadi alat ini, particle counters ini, jadi sebenarnya particle counters ini bisa dipakai menentukan berapa jumlah sel, tetapi juga bisa menentukan ukuran partikelnya. Ya, jadi alat ini, particle counter ini dipakai untuk, misalnya saja kalau Anda pernah mengecek sel darah merah, ya, jadi kalau ke lab-lab yang biasanya kan banyak kan, ya, laboratorium kesehatan, apa itu saya sebutkan aja mereknya Prodia ataupun yang lain apa itu, ya, jadi banyak juga lab Medica dan sebagainya. Itu kan dilaporkan tentang sel darah merah, ya. Jadi kalau Anda ke lab terus dicek darah lengkap, ya, nanti akan dilaporkan berapa jumlah sel darah merah Anda, ya, berapa jumlahnya per mililiter atau persatuan volume. Nah, itu dengan menggunakan alat ini, ya, jadi menggunakan particle counters ini. Jadi bukan cuma yang bisa dilaporkan bukan cuma jumlah, tetapi juga nanti distribusi partikelnya, ya. Jadi ini alat ini dipakai juga untuk produk-produk yang powders, ya. Jadi produk-produk powder yang ingin diketahui berapa ukuran partikelnya dan berapa distribusi partikelnya, itu digunakan alat particle counters ini. Ya, jadi misalnya banyak sekali, ya. Jadi produk-produk kimia yang bentuknya powder itu banyak sekali. Misalnya saja polimer itu umumnya dalam bentuk powder. Nah, kita harus tahu berapa ukuran partikelnya, ya. Jadi dan distribusi selain partikel itu distribusi. Jadi distribusi dari diameternya, misalnya ini diameter. Nah, distribusinya di mana? Jadi seperti apa? Apakah bentuknya menyebar distribusinya,
Ini bukan ini ya. Ini particle size, namanya particle size distribution. Ya, jadi kan partikel itu bisa kan yang diinginkan bagaimana? Apakah agak melebar ataukah begini gitu. Jadi kalau bentuknya seperti yang di bawah, berarti ukuran partikel itu rentangnya relatif sempit. Nah, ini berarti relatif seragam. Tapi kalau yang di atas particle size distribution-nya lebih melebar. Ya. Jadi ini pakai alat yang namanya particle counters ini. Ya supaya tahu ya, jadi untuk darah ya, untuk yang itu juga dipakai dengan menggunakan particle counters. Ya, jadi ini yang berat kering ya, sebetulnya harusnya tahu ya berat keringnya. Jadi menggunakan berarti diambil sejumlah cuplikan tertentu, terus dipanaskan pada temperatur 105 derajat, ya disaring, menggunakan kertas saring, kemudian dipanaskan pada 105 derajat sampai beratnya tidak berubah ya. Jadi ini dengan metode gravimetri ya. Kita harusnya tahu ya. Nah, ini banyak dipakai ya, packed cell volume juga banyak dipakai. Ya ini contohnya darah ya. Tetapi sebetulnya untuk sel, jadi sel mengendap itu yang warna merah itu ya. Kalau ini kan kalau Anda nanti jadi ini adalah untuk mengambil plasmanya ya, jadi kan darah itu terdiri dari plasma, sel darah putih dan sel darah merah. Ya. Nah, jadi sebetulnya kalau donor itu kan yang penting, yang sebetulnya didonorkan itu sel darah merah ini. Ya, ya packed cell volume ini ini adalah cara cepat juga untuk mengetahui. Jadi ini adalah jadi diambil di dalam suatu tabung centrifuge ya. Jadi biasanya ada tabungnya, terus kemudian dimasukkan ke alat sentrifuga atau centrifuge dengan kecepatan tertentu dan waktu tertentu, kemudian ditentukan volumenya ini. Berapa volumenya ini. Nah, maka kalau mereka yang sudah berpengalaman, mereka tahu bahwa apakah jumlah selnya cukup enggak gitu. Ya, jadi jumlah sel di tabung atau di tangki fermentasi itu diambil sampelnya, di sentrifuge sebentar aja, tapi biasanya mereka punya standar berapa RPM-nya dan berapa lama. Kemudian nanti volumenya berapa gitu. Kalau volumenya sudah tertentu ya udah cukup gitu. Ya, jadi tidak perlu lagi dengan gravimetri ya. Nah, memang turbidity itu ada, dengan turbidity itu ada kelemahan ya, apalagi kalau selnya itu menggumpal. Ya, atau selnya memungkinkan bisa menggumpal saling mengenai. Ini agak kesulitan dengan turbidity. Ya, jadi turbidity hanya bagus untuk sel-sel yang memang tersuspensi. Ya, jadi kalau selnya agak menggumpal, sulit dengan turbidity. Nah, jadi menggunakan packed cell volume. Jadi mereka tahu, sudah tahu kalau volumenya sekian dengan kecepatan sentrifuge sekian selama waktu sekian, udah cukup jumlah selnya. Ya, jadi itu yang dipakai juga di lapangan. Ya. Nah, ini ya sedikit cerita saja ya. Buat saya ini darah, kebetulan bentuknya darah ya. Jadi darah ini juga bisa ketahuan juga. Jadi kalau darah merahnya sekian, berarti ya kira-kira
jumlah selnya berapa itu juga. Tetapi kan yang tepat itu sebenarnya dengan particle counter itu. Nah di Indonesia memang kalau PMI itu adalah mendonasikan darah dan kemudian kita donor darah dan kemudian nanti darah tersebut diberikan kepada yang memerlukan. Ya. Nah di negara lain sebetulnya mereka melakukan jadi seperti PMI-nya. Jadi PMI jelas di negara-negara lain juga punya seperti PMI begitu. Tetapi mereka bukan cuma hanya mengambil darah terus kemudian memberikan darah tersebut kepada yang memerlukan, tetapi mereka mengambil baik itu dari plasmanya atau jadi mereka itu melakukan fraksionasi, ya, melakukan pemisahan, ya buat kita pemisahan. Ya, jadi mereka melakukan pemisahan karena yang diperlukan oleh penerima itu adalah sel darah merahnya pada umumnya sel darah merah. Ya, padahal sebetulnya di plasma ini ataupun di sel darah putih ini itu terutama di plasma. Jadi di plasma itu ada senyawa-senyawa aktif tertentu. Ya, jadi ada senyawa-senyawa aktif tertentu yang bermanfaat untuk kesehatan. Jadi mereka melakukan proses pemisahan di sini. Ya, jadi itu yang dilakukan oleh dalam tanda kutip oleh PMI di negara-negara maju itu melakukan itu. Jadi mereka supaya hidup, ya, karena tetap kan sebenarnya nggak boleh berbisnis ya, karena memang darah kan nggak boleh dibisniskan. Tapi kan supaya mereka bisa survive begitu, mereka melakukan proses-proses pemisahan dengan alat-alat yang kita kenal dengan proses pemisahan di bioproses, ya. Jadi mungkin setelah ini mungkin dengan cara elektroporesis ataupun menggunakan model-model pemisahan untuk mendapatkan bahan aktifnya, apakah dengan ekstraksi dan jadi mendapatkan bahan aktif. Jadi di dalam plasma itu banyak bahan aktif. Ya. Yang di situ sebetulnya sumber yang penting untuk kesehatan itu. Jadi PMI di negara lain itu kayak pabrik jadinya. Ya, jadi mereka punya peralatan, punya centrifuge, terus kemudian proses-proses pemisahan. Ya. Kromatografi, ya, pemisahan. Yang banyak memang menggunakan pemisahan dengan kromatografi. Ya, centrifuge sudah pasti, ya, terus kemudian kromatografi. Oke, optical density ini kita tahu bahwa berdasarkan kepada absorbansi atau transmitasi, ya, berdasarkan hukum Beer, ya, Beer's law, ya. Nah, jadi kita dengan mengetahui absorbansinya, maka kita bisa menentukan berapa konsentrasi selnya. Nah, sistem baik itu yang packed cell, ya, packed cell volume ataupun dengan turbidity, ya, itu biasanya kita punya kurva kalibrasi. Ya, jadi kita punya kurva kalibrasi, misalnya ini absorbansinya, kemudian ini biomass-nya gitu. Jadi hubungan antara absorbansi dengan biomass-nya atau bisa juga biomass dan absorbansi, tergantung mau bikinnya bagaimana. Ya, jadi maka kita punya hubungan. Jadi kalau absorbansi sekian, maka berat keringnya atau gravimetrinya sekian. Demikian juga dengan packed cell volume. Ya, jadi kalau packed cell volume-nya sekian, maka beratnya bisa sekian. Jadi ini teknik-teknik yang dipakai untuk menentukan hubungan antara optical density, packed cell volume nanti dengan berat sel kering.
Nah, ini kan seperti yang saya tadi sampaikan bahwa ini lebih cocok untuk mikroba yang betul-betul tersuspensi. Ya, untuk bakteri mungkin cocok gitu ya. Tapi kalau udah fungi itu tidak mudah ya, karena dia bisa melekat satu dengan lain atau bisa menggumpal, sehingga hubungan antara absorbansi dan transmutasi itu tidak linear terhadap konsentrasi biomass. Nah, ya ini jadi kita paham bahwa ini adalah dengan cara absorbansi ya. Jadi ini yang ditentukan optical density-nya ya. Nah, kalau kita lihat memang mikroba A dan mikroba B bisa beda-beda kan polanya gitu. Ya, jadi tetapi hubungan antara optical density dengan jumlah sel, ya, cell number atau dengan mass bisa berbeda. Ya, jadi kita lihat antara optical density dengan kuantitatif. Kalau kita ini kan saya katakan tadi dengan kalibrasi ya, dengan berat kering atau dengan sel itu bisa berbeda. Ya, jadi antara data dengan teoritisnya gitu. Ya, jadi ini kan mengapa ada deviasi seperti ini ya. Jadi ini actual pengukuran, tetapi kalau itu kan ada kemungkinan terjadi perbedaan, apakah saling menggumpal begitu, karena kalau konsentrasi terlalu tinggi juga kan ada kemungkinan sel terjadi flokulasi gitu antara sel satu dengan sel yang lain, ya nempel begitu. Ya, jadi sehingga hubungannya bisa bergeser gitu. Ya, jadi kalau kita lihat antara pengukuran dengan kenyataan. Oke, saya rasa mungkin itu dulu cara mengekspresikan mengkuantifikasikan selnya. Ya, mungkin ada pertanyaan? Ya, jadi nanti kita akan bagaimana menurunkan persamaan laju kinetikanya. Nah, biasanya yang paling banyak dipakai itu adalah nanti berat sel kering. Ya, X, dan nanti dinyatakan dengan X ya. Apakah ada pertanyaan? Oke, mungkin supaya karena diem semua, jadi saya coba ya, sebenarnya ini pertanyaan umum ya, dan supaya ingat kembali saya ingin ya, coba Anda ya, supaya jawaban Anda apa sih ya, coba masuk ke slido.com dengan 44731 ini ya, supaya nanti mengingat lagi ya, supaya Anda aktif. Apa sih perbedaan antara CSTR dan PFR? Berikan yang singkat, CSTR apa, PFR apa gitu, supaya ada tahu perbedaannya, diekspresikan dengan bahasa Anda sendiri. Ya, masuk dulu ke slido.com, tapi jangan ngisi dulu. Ya, jadi coba 5 menit Anda masuk ya. Sudah semuanya? Slido.com 44713, apa perbedaan antara CSTR dan PFR? Jadi sebutkan CSTR itu apa, PFR apa? 44731. Oke, silakan Anda masukkan.
Oke, masuk ke slido.com. Silakan supaya nggak diem aja Anda. Baik, Pak. Ya, silakan. Oke, saya rasa sudah. Oke, ini jawaban-jawaban Anda ya. Jadi saya rasa jadi oke. Oke, yang ditanya plug flow, CST. Oke, gini. Ya. Oke, yang terbaru ini. Oke, jadi saya rasa jawabannya CSTR pengadukan merata sehingga khususnya dalam reaktor. Jadi komposisi terjadi pengadukan yang
yang merata ya pada setiap waktu dan kemudian dan juga di tiap tempat ya. Sedangkan PFR tubular continue di satu ujung dan produk satu ujung. Konsentrasi dan temperatur tidak merata. Ini salah ini ya. Ya temperatur, maksudnya temperatur, kalau temperatur kan tergantung dia bekerja isotermal atau tidak gitu. Ya, jadi di continue dari satu ujung dan produk di ujung yang lain, konsentrasi dan temperatur tidak merata. Rasanya ya ini temperatur itu kan tergantung dari kondisinya isotermal. Ya konsentrasi tidak merata, mungkin apa yang dimaksud coba yang lain ya. Ini menjawabnya PFR itu efisien PFR lebih besar dari efisiensi CSTR. Ini kan sangat bergantung kepada kembali lagi ya efisiensi itu maksudnya konversi ya. Konversi PFR lebih besar dari konversi CSTR itu kan seperti pelajaran di minggu yang lalu sebetulnya itu hanya terjadi kalau pada reaksi tunggal ya yang order reaksinya positif. Ya, jadi ini hanya efisiensi PFR lebih besar dari efisiensi CR itu hanya reaksi tunggal order positif. Ya, jadi nggak semua sebetulnya. Ya. Perpindahan massa PFR secara lateral dan komposisi ya lateral itu bukan perpindahan massa ya. Ya, jadi mungkin pengadukan ya. Jadi nanti mungkin yang lain perpindahan massa secara merata itu sebenarnya pengadukan ya mungkin nanti ada. Nah ini ya jadi pencampuran pengadukan atau pencampuran. Jadi CSTR pencampurannya adalah sempurna sebetulnya ya dimaksud dengan ini adalah pencampuran sempurna baik ke arah aksial maupun radial. Jadi bukan cuma pencampuran saja tapi pencampuran yang sempurna. Ya jadi well mix. Maka itu sebetulnya saya tadi disebut well mix. Ya, jadi well mix-nya pencampuran sempurnanya ke arah aksial dan radial. Sedangkan PFR ini salah ini. PFR pencampuran ke arah aksial saja. Malah ke arah aksial nggak ada pencampuran. Ya. Jadi PFR ini pencampuran ke arah aksial ini salah gitu. Ya, terus kemudian CSTR ini memiliki pengadukan yang sempurna, ya betul ini. Ya, jadi, nah ini kembali lagi ya, sebetulnya kita tidak bicara tentang hambatan. Ya, CSTR dia memiliki pengadukan yang sempurna baik ke aksial maupun ke arah radial. Hambatan reaktan bertemu reaktan akan semakin besar akibat pengadukan. Ya, sehingga ada halangan untuk menghasilkan produk. Ya, ini tidak betul itu. Ya, jadi CSTR belum membicarakan tentang persoalan perpindahan. Ya, CSTR betul bahwa pengadukan yang sempurna ke aksial radial, hambatan reaktan bertemu reaktan akan semakin besar akibat pengadukan. Jadi tidak berkaitan atau belum berkaitan dengan pengadukan atau perpindahan. Ya, jadi antara pencampuran sempurna dengan persoalan hambatan ya, itu hal yang berbeda. Ya, jadi Anda harus memahami betul. Ya, jadi peristiwa perpindahan itu hambatan reaktan antara reaktan perpindahan. Itu kan ketemunya A dengan B. Itu hal yang berbeda. Ya, sedangkan CSTR bicara pencampuran itu bicara hidrologinya. Ya, walaupun pengadukan sempurna bisa saja hambatan reaktan A dan B terjadi gitu. Ya, jadi itu hal yang berbeda. Ya, jadi perlu dipahami dengan baik. Nah, sedangkan
ini adalah berkaitan dengan CaO masuk maka langsung terjadi penurunan signifikan. Nah, ini kalau ininya betul ya, bahwa karena dia pengadukan sempurna tapi bukan kaitannya dengan hambatan, tidak ada ya. Tidak di dalam kita bicarakan tidak dikaitkan dulu dengan hambatan. Ya, tidak dikaitkan dulu dengan perpindahan karena asumsinya di dalam pembicaraan reaktor ini ataupun bioreaktor hambatannya cepat atau perpindahannya cepat. Ya, jadi hanya dikontrol oleh laju reaksinya. Ya, tetapi betul bahwa CaO itu begitu langsung karena dia tercampur sempurna, maka konsentrasi akan menurun, konsentrasi reaktan akan menurun, sehingga laju reaksi juga akan relatif rendah. Ya, ini adalah untuk yang ordenya positif. Nah, sedangkan PFR memiliki pencampuran ke arah radialnya itu sempurna atau dengan sangat baik ya. Nah, ini nggak ada kembali lagi tidak bicarakan hambatan. Nah, kemudian konsentrasi CaO-nya akan turun secara bertahap, yaitu sehingga laju reaksinya juga mulai dari tinggi kemudian menjadi lebih rendah, maka secara keseluruhan konversi di PFR untuk reaksi-reaksi tunggal yang positif, maka konversi di PFR lebih tinggi. Oke, yes, ini CSTR saya rasa seperti yang tadi ya, kembali lagi itu adalah pencampuran sempurna di seluruh tangki ya, sedangkan PFR ke arah radial saja harus dalam konsentrasi yang baik sama, tapi tidak ada ke arah aksial. Oke, sesungguhnya ini betul. Nah, jadi pencampuran tidak ada ke arah aksial sehingga terjadi gradien. Oke. Ya, ini oke, mencampur semua sel yang terlibat secara seragam, ini adalah tercampur sempurna ya. Sedangkan PFR hanya radial saja, komposisi berubah sepanjang aliran ya. Oke. Oke, ini adalah waktu tinggal CSR itu dengan luas segi 4 sedangkan adalah luas di bawah kurva. Oke, ini adalah tekniknya ya. Oke. Aksial dan radial dan sempurna dan ya, ini kembali lagi kita terjadi hambatan pertemuan pada reaktan akibat terodok. Ini kita tidak bicara terhadap perpindahannya. Saya harus tekankan lagi, kelihatannya ada beberapa orang yang agak bingung dengan persoalan. Jadi nggak ada hambatan pertemuan pada ini kan hambatan itu persoalan lain, ya, perpindahan itu persoalan lain atau hal yang berbeda gitu. Ya, jadi antara CSTR dan PFR itu adalah pola bagaimana pencampuran di hidrolik saja sebetulnya. Ya. Jadi bicara tentang hidrolik saja antara CSTR dan PFR. Sedangkan perpindahan atau hambatan antara reaktan satu dengan reaktan yang lain ataupun itu adalah hal yang sangat atau spesifik terhadap senyawa-senyawa yang terlibat. Ya, jadi dan diasumsikannya pada saat kita bicarakan reaktor atau kita bicarakan tentang bioreaktor itu perpindahannya cepat ya. Ya, ini pencampuran hanya radial pembagian segmen. Biasanya tidak ada. Jadi ke arah aksial tidak ada. Hal ini mengakibatkan nilai konsentrasi dalam reaktor. Nah, ini betul. Kalau ini mengalami konsentrasi reaktan mengalami terus sehingga perubahan laju reaksi terjadi bertahap. Ini betul ini. Ya. Tapi hambatannya ini dihilangkan ya. Oke, ini pendek sekali. Oke, saya campur dengan universally mix ya. Tidak, oke. Oke. Ya, ini sama konsentrasi dalam reaktor menjadi sama dengan keluarannya. Tidak ada campur konsentrasi. Oke. Oke. Oke, ya. Jadi saya rasa mengingat kembali apa yang nah nanti
Oke, mungkin masih ada pertanyaan atau ingin yang dikonfirmasi kembali? Ya, jadi mengingat kembali apa yang. Oke, kita lanjutkan mengekspresikan oke. Oke, jadi saya rasa kok kembali ke sini. Ya, jadi kita kembali. Jadi mengukur kinetika ini biasanya kita melakukan secara batch, ya. Jadi di dalam reaktor batch atau di dalam sistem CSTR. Ya, jadi mengukur. Jadi ini adalah bagaimana menentukan laju reaksi. Ya, kan kita melakukan percobaan. Nah, percobaannya bisa dengan cara batch, bisa dengan cara continue. Nah, untuk cara continue pada umumnya kita menggunakan sistem CSTR. Ya. Nah, batch ini pada umumnya di dalam menentukan parameter kinetika, menentukan laju reaksi itu paling banyak dilakukan dengan metode batch. Ya. Jadi ditumbuhkan, kemudian di situ diukur perubahan apakah substratnya, selnya, dan produknya diukur terhadap waktu. Nah, sedangkan CSTR itu dilakukan secara kontinu dan kemudian setelah steady state ditentukan konsentrasi substratnya, konsentrasi produknya, konsentrasi selnya. Tapi nanti kemudian divariasikan waktu tinggalnya, ya. Jadi kita atau laju alirnya, kita variasikan laju alirnya, kemudian kita lakukan pengukur. Jadi setelah steady state, jadi selalu kalau kita mau melakukan dengan cara continue ya dengan CSR, maka pengukuran dilaksanakan pada saat kondisi tunak steady state. Ya. Jadi diubah-ubah laju reaksi lajunya. Jadi pada umumnya begitu. Jadi pada konsentrasi tertentu kita konsentrasi substrat tertentu ya kita ubah. Jadi kan ini adalah yang kalau ini batch. Nah, kalau batch ya kita tunggu, kita jalankan, ya setelah dikasih inokulum kita jalankan, diambil sampel terhadap waktu. Ya, sedangkan kalau continue salah satunya adalah kita dengan substrat konsentrasi substrat tertentu, kemudian jelas ada inokulum nantinya, ya, dan kemudian kita tunggu sampai continue baru kita ambil datanya. Nah, kita harus hati-hati karena kita menggunakan model yang unstructured, ya kalau saya menyebutnya unstructured non-segregated. Jadi kondisinya adalah kondisi yang dianggap sel itu dalam hanya satu komponen dan sel itu semuanya seragam. Sebetulnya yang paling tepat adalah menggunakan sistem CSTR. Dan karena pada kondisi tunak kita sudah dalam kondisi yang jumlah selnya sendiri sudah dalam rata-rata gitu. Ya, sedangkan kalau batch itu sistemnya dynamic. Ya. Jadi nah kita lihat karena reaktor batch itu kan ini sudah tahu ya, Anda sudah tahu bahwa bentuknya ada lag, ada eksponensial, ada deceleration, terus ada stationary dan kemudian kematian. Nah, ini kita lihat bahwa dengan cara-cara metode yang berbeda bentuk kurvanya bisa berbeda. Walaupun mungkin polanya ada kemiripan-kemiripan, tetapi ya terutama di daerah sini ya akan terjadi perbedaan. Kalau metode antara plate count
Jadi mengukur viable sel hidup dengan menggunakan particle counter, karena particle counter itu kan nggak bisa bedain hidup yang mati, maka akan beda itu, ada perbedaan. Ya, karena particle counter itu kan yang kita ukur mati dan hidup nggak bisa bedain. Tapi kalau viable cell itu yang hidup saja. Ya, jadi ada nanti pergeseran perbedaan. Walaupun secara pola mungkin hampir sama ya kalau kita lihat. Ya, ini yang disebut dengan eksponensial. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat kan kalau batch, sistem yang batch ini kinetik itu bisa kita gambarkan secara konstan pada kondisi ini. Ya, pada kondisi eksponensial atau kita sebut kadang-kadang logarithmic phase. Dalam kondisi itu pendekatan unstructured dan non-segregated itu bisa kita dekati. Ya, jadi kalau kita lihat kan parameter kinetika itu termasuk yield ya, termasuk mu. Kan ini kan tidak mungkin semua tahapan yield-nya sama kan. Kalau di sini kan jelas yield-nya rendah, di sini yield-nya rendah. Mungkin apalagi di sini ya yield-nya di bagian sini yield-nya mungkin udah malah negatif. Ya, demikian juga pertumbuhan. Jelas kan pertumbuhannya beda. Mu m-nya laju pertumbuhannya berbeda. Ya, jadi parameter kinetika itu lebih tepat adalah diambil hanya untuk kondisi logarithmic phase saja. Ya. Oke. Nah, jadi apa itu lag phase? Saya rasa ini kan sudah di bioproses sudah tahu ya. Jadi proses di mana sel mengalami adaptasi ya. Karena baru inokulum ditambah, kemudian kondisi lingkungannya juga baru, sehingga peningkatan sel pun minim atau rendah sekali. Ya, saya rasa itu yang lag phase. Nah, sedangkan bisa saja mikroba itu mengalami multiple lag phase ya. Jadi multiple lag phase ini lag phase-nya dua tidak satu gitu. Ya, jadi ini biasanya terjadi karena ada dua sumber karbon yang berbeda. Ya, jadi ini mungkin di sini nggak terlalu kelihatan ya, mungkin tidak terlalu tampak ada multiple lag phase. Jadi lag phase-nya jadi artinya agak mendatar, kemudian cepat, agak mendatar lagi, terus cepat lagi. Ya, jadi ada sumber karbon yang berbeda. Ya, jadi sumber karbon satu mungkin dihabiskan dulu, terus kemudian masuk ke sumber karbon yang kedua. Itu yang disebut dengan multiple lag phase. Nah, ini logarithmic phase atau eksponensial. Jadi di sini sudah beradaptasi. Ya, jadi sudah kuncinya adalah beradaptasi, pertumbuhan itu cepat, ya. Ya, meningkat secara eksponensial, maka itu disebut dengan eksponensial. Ya, sudah beradaptasi, oke, dan kemudian dia berkembang secara cepat. Dan ini memenuhi balance growth itu. Ya, jadi memenuhi kondisi balance growth. Jadi lebih tepat sebetulnya penentuan parameter kinetika itu untuk kondisi lag phase. Ya. Jadi mu m diukur di situ, yield diukur di situ, kemudian juga KS diukur dalam kondisi eksponensial ini. Ya, jadi saya rasa mungkin itu yang perlu Nah, jadi keadaan eksponensial ini memenuhi persamaan di sini ya. Ini adalah ya, jadi kondisi yang jadi kondisinya adalah kondisi yang ini ya.
Itu yang eksponensial. Maka memenuhi pertumbuhan eksponensial, ya, jadi eksponensial, jadi dx per dt sama dengan mu kali x. Ya, dx per dt mu net. Jadi mu net ini adalah yang neto. Nanti kan neto itu dikurangi dengan kd, mungkin sudah ingat ya. Jadi ini mu net ini karena ini dalam kondisi eksponensial ini menjadi mu m. Ya. Jadi mu pada kondisi eksponensial ini disebut dengan mu m karena laju pertumbuhan spesifik maksimum. Karena kan pertumbuhan maksimum adanya di sini, ya, di sini yang terjadi maksimum. Ya, jadi pada kondisi eksponensial ini kita akan dapatkan mu m. Ya, kemudian ada istilah doubling time. Ya, waktu yang diperlukan untuk sel mencapai 2 kali masa awalnya. Ya, jadi doubling time adalah berapa waktu yang diperlukan oleh mikroba tersebut menjadi 2 kali masa sebelumnya. Ya, jadi kita katakanlah X pada waktu tertentu X-nya 2 gram per liter, kemudian berapa waktu yang dibutuhkan menjadi 4 gram per liter. Itu disebut dengan doubling time. Ya. Oke, ya, kemudian kondisi di sini deletion phase, tahulah ya, itu kondisi jelas nutrisinya mungkin sudah mengalami pengurangan, ya, mungkin juga adanya produk metabolite, ya, jadi sehingga dia akan mengalami hambat-hambatan. Nah, di sini sudah unbalanced growth, ya, pertumbuhannya juga sudah tidak balance, ya, kita pahami itu, ya. Jadi mikroba juga mungkin ya sudah mengalami ada yang mulai mati sebetulnya, ya, dalam kondisi deceleration ini. Ya, jadi udah mulai terhambat, tapi baru kemudian stationary. Ya, stationary itu yang tumbuh dan yang mati sudah lajunya sama. Ya, jadi secara neto, ya, jadi ini adalah growth rate dan death rate itu dalam kondisi sama. Jadi secara neto tidak ada pertumbuhan atau penambahan sel hidup, ya. Ya, jadi apa yang terjadi selama fase stasioner? Ya. Jadi kan yang teramati konsentrasi selnya tetap. Ya, jadi konsentrasi sel mungkin secara konsentrasi mass itu tetap, tapi jumlah sel sebetulnya jumlah sel hidup itu bisa menurun, kan, sebetulnya kalau kita lihat, karena kan konsentrasi sel dalam hal ini massa itu kan menghitung yang hidup dan yang mati. Ya, jadi sebetulnya pada masa stasioner itu pada umumnya dinyatakan dengan berat kering, itu kelihatannya kayak onsan gitu. Tetapi mungkin jumlah sel hidupnya sudah menurun. Ya, dan di situ sudah terjadi lisis, ya, karena mikroba sudah ada yang mati, maka itu menjadi lisis. Tetapi kalau sel itu lisis, sebetulnya itu sumber nutrisi baru sebenarnya. Ya, jadi dimanfaatkan oleh mikroba sebagai sumber nutrisi yang baru atau sebagai sumber karbon yang baru. Ya, dan hal lain lagi kan kalau nanti ada produk metabolite, malah biasanya produk metabolit atau metabolit yang sekunder itu terjadi di situ. Ya, jadi metabolit sekunder malah terjadi pada kondisi sesudah logaritmik, ya, jadi mungkin baru munculnya di stasioner. Ya, jadi di sini yang fase kematian itu terjadi di sini, ya. Jadi disebut dengan endogenous metabolism, ya. Dan kemudian
ada jadi di sini nanti akan ada KD ya. Jadi kontasta kematian. Ya, jadi kita nanti bisa menentukan konstanta kematian ya pada saat terutama nanti di sini ya di bagian di bagian dead phase-nya ya. Jadi kita menentukan laju kematian selnya. Ya, diasumsikannya juga atau banyak memenuhi orde 1. Ya, jadi DN per DT sebenarnya minus KD kali N atau DX per DT minus KD kali X. Ya. Jadi itu adalah kematian sel, jumlah sel hidup menurun terus-menerus begitu ya. Ya, jadi kembali lagi yang penting adalah ini dalam kondisi batch kan ada fase-fase yang berbeda. Nah, penentuan laju reaksi, menentukan μm, menentukan yield, itu yang tepat adalah di kondisi atau yang terbaik adalah kita menentukan di logarithmic phase karena di kondisi itu kondisi yang balance growth. Jadi berarti bisa digunakan untuk mendekati unstructured dan non-segregated tersebut. Ya. Nah, jadi yield juga berarti ini adalah yield. Yield itu yang terbaik adalah memang diukur pada kondisi logaritmik. Ya, jadi kalau diukur dari awal sampai akhir sebetulnya itu adalah observed yield. Ya. Observed yield. Jadi yield yang teramati atau kadang-kadang disebut yield observed ya. Ya, jadi yield yang teramati. Jadi kalau kita mengukur dari awal, katakanlah begini ya, kan bentuknya agak begini. Kalau kita mengukur dari sini sampai sini, yaitu yang kita ukur berapa yieldnya, berapa biomas yang terbentuk, berapa substrat yang dikonsumsi, maka itu menjadi observed yield. Jadi yield yang teramati, ya delta X per delta S yang teramati. Ya, jadi bukan growth yield yang pada kondisi logaritmik. Ya, jadi hati-hati yang kita ukur tuh yang mana observe ataukah yang di logaritmik ya. Nah, jadi karena delta S itu jadi di sini adalah jadi kan substrat sendiri dipakai bukan hanya untuk biomasa saja. Ya, jadi delta S ini kalau kita lihat berkurangnya substrat dipakai untuk membentuk biomasa, membentuk produk, juga untuk energi dan untuk maintenance. Ya, jadi kalau kita lihat delta S itu tidak seluruhnya dipakai untuk membentuk biomasa. Ya, jadi bisa menggunakan untuk membentuk produk, energi dan untuk memaintain. Ya. Nah, jadi ini adalah delta S keseluruhan begitu ya. Jadi memang seringkali disebut dengan observed yield. Ya, jadi yield yang teramati, berapa biomasa yang terjadi, deltanya berapa dan berapa substratnya. Jadi itu yang disebut dengan observed, ya, yang teramati. Ya. Produk juga bisa kita katakan delta P per delta S. Kalau oksigen jadi delta X per oksigen yang dikonsumsi. Ya, jadi kita lihat YXS, YPS, ya, Y. Jadi perhatikan ininya, cara penulisannya. Ya, ini diambil dari buku Schuller dan Kargi. Ya, karena hati-hati kalau nanti kita gunakan ada juga buku Heinen atau diktat yang ditulis oleh Heinen, ini agak lain cara menuliskan. Ya. Nah, ini adalah kalau aerobik. Ya, jadi pada umumnya kalau aerobik bakteri dan ragi, ini aerobik kembali lagi adalah aerobik ya. Kalau dia aerobik itu sekitar 0,4 sampai 0, sekitar setengah lah ya, gram per gram glukosa. Jadi yield itu sekitar setengah gram sel per gram glukosa yang dikonsumsi. Nah, sedangkan
GX02 itu sekitar 1 sekian ya gram sel per gram oksigen. 0,9. Jadi kira-kira sekitar 1,2 ya. 1,2 gram sel per gram oksigen yang dikonsumsi. Ya. Nah, ini adalah maintenance ya. Jadi ini adalah substrat yang dipakai untuk mempertahankan substrat yang dipakai persatuan waktu atau laju penggunaan substrat untuk mempertahankan sejumlah sel tertentu. Ya, jadi ini itu yang disebut dengan maintenance coefficient. Ya, jadi sejumlah sel tertentu itu supaya tetap dia hidup, dia membutuhkan substrat ya, sejumlah tertentu persatuan waktunya. Ya, jadi ds per dt per x itu disebutkan coefficient maintenance. Oke, saya rasa yang penting itu adalah parameter-parameter kinetika ya, yang mu m, yield ya, itu parameter-parameter kinetika yang kita tentukan di dalam nanti digunakan di dalam pemodelan ataupun laju reaksi ya. Nah, jadi kita bisa menentukan parameter kinetika dari data-data batch ya. Nah, ini contohnya. Ya, mungkin coba perhatikan dulu, coba Anda cermati ya. Dicermati dulu ya, supaya baca coba dengan baik ya. Perhatikan, jadi ini ada data kinetika ya, jadi ada data percobaan, misalnya data percobaan dari batch ya, dari sistem batch ya. Jadi dari batch ini adalah waktu, jadi ini adalah waktu pengamatan, ini adalah konsentrasi sel, ini adalah konsentrasi glukosanya. Ya, coba Anda kutak-atik sendiri ya, memang ada jawabannya. Coba saya beri waktu ke 5 menit buat Anda, kira-kira bagaimana menentukan net specific growth rate-nya, menentukan apparent atau observe ya. Jadi apparent atau maximum net. Jadi ini disebut mu m-nya ya. Kemudian ini adalah apparent growth yield, di sini pakai apparent atau observe ya istilahnya. Terus kemudian nomor C, berapa konsentrasi sel maksimumnya kalau glukosnya 150 gram. How many generation of cell are there in the culture? Coba, silakan. Oke, lebih baik coba Anda kerjakan ya.
Oke, mungkin ada kesulitan. Ya, saya rasa sederhana sekali ya. Jadi ini kan sederhana sekali. Saya pasang headset. Oke, ini sederhana sekali ya sebetulnya. Hanya karena ini kan seperti kita kan ada suatu mikroba tertentu kita tumbuhkan di dalam sistem batch ya. Ya sederhananya misalnya pakai Erlenmeyer begitu ya, atau di dalam suatu reaktor gitu ya. Maaf ini gambarnya. Jadi Erlenmeyer terus kemudian reaktor dan kemudian sampel setiap saat diambil atau jenis setelah 10 jam, 18 jam, ya mungkin bioreaktor lah mungkin ya. Dalam sistem bioreaktor gitu. Ya ini dalam kondisi batch, terus sampel diambil jam ke-0, jam ke-10, jam ke-18 dan seterusnya, kemudian ditentukan konsentrasi selnya dan ditentukan konsentrasi glukosanya. Ya. Nah, tinggal menghitung berapa konsentrasi mu-nya ya. Ya, jadi mu maksimum itu berarti harus dilihat di kondisi logaritmiknya. Jadi diambil pada kondisi logaritmiknya. Jadi kalau ini sih mungkin pakai kurva lebih terlihat ya. Jadi ini kan logaritmiknya mencapai kondisi yang di sini kan ya kalau dilihat dari logaritmik sel mungkin ini akan menjadi, nah jadi dilihatnya di sini gitu ya. Jadi hampir ini menggunakannya adalah kan mu itu adalah delta x per x dibagi dengan delta t ya. Jadi di sini menggunakan metode ini ya. Jadi dilihat mana yang mu-nya itu yang konstan gitu. Ya bisa juga dilihat dengan cara menggunakan kurva yang logaritmik. Jadi di mana yang percepatannya itu jadi yang linear atau yang sedang bertumbuh ya. Jadi bisa dilihat juga dalam begitu ya. Ya, jadi ini menggunakan data T, kemudian X-nya, kemudian ini digunakan delta X per X dibagi dengan delta T. Mana yang konstan? Ya, jadi konstan sekitar 0,088. Ya, yield kan berapa delta X per delta S, ya, berapa yang X maksimumnya, ya. Ya, jadi di sini kan YX-nya diambil 0,4 itu, ya, jadi observe-nya. Jadi kita bisa menentukan berapa, karena X0-nya sudah tahu kan tadi kan, X0-nya itu 1 kan, ya. X0-nya 1 berapa, kalau 150 maka berapa gram per selnya. Kemudian doubling time-nya terus ditentukan berapa ya. Oke, terus nanti berapa regenerasinya ya. Jadi ini mencapai 7 generasi gitu untuk mencapai kondisi itu. Oke, nah ini kita masuk ke kinetika. Ya. Jadi kinetika pembentukan produk. Jadi kalau kinetika pertumbuhan sel tadi kita sudah sebutkan ya. Jadi ini adalah untuk yang pembentukan produk. Ya. Jadi kalau pembentukan sel kan ini ya.
Ya, jadi dx per dt sama mu kali x ya. Ini adalah pembentukan sel. Ya, dx per dt mu kali x. Nah, maka kalau pembentukan produk ini kan tergantung dari apakah dia growth associated, ya, apakah dia ada growth associated untuk yang produk ya, produk to P. Apakah non growth associated ataukah mixed growth. Ya. Ya, jadi kalau growth associated jadi berarti produk itu muncul bersama-sama dengan terbentuknya biomasa. Ya. Begitu biomasanya tumbuh, produknya juga muncul. Sedangkan non-growth itu adalah yang produknya itu muncul pada saat si X-nya itu mendekati stasioner. Ya. Jadi itu yang sudah non-growth. Nah, biasanya yang non-growth itu secondary metabolite atau metabolit sekunder. Sedangkan yang growth associated ini adalah yang primer, metabolit primer. Ya, yang ini adalah sekunder, metabolit sekunder. Ya, sedangkan yang mixed growth itu berarti campuran gitu. Ya, maka itu ini campuran antara jadi di tengah-tengah sudah muncul gitu. Ya, di tengah-tengah sudah muncul. Ya, jadi itu yang sudah mixed growth. Nah, yang growth associated berarti kan kalau kita lihat laju pertumbuhan produk spesifik itu adalah dikalikan yield saja. Dikalikan yield terhadap yield dikalikan dengan mu-nya, mu growth-nya. Mu growth dari biomasanya. Jadi QP mungkin kita ya, jadi kalau yang ini ya, jadi QP sama dengan yield dikalikan dengan mu pertumbuhan. Ya, begitu aja ya. Jadi karena dia seiring, jadi kalau seiring jadi dikalikan saja dengan yield-nya. Ya. Karena mikroba tumbuh, maka yield produknya muncul juga. Nah, itu kan dalam sesuai dengan koefisiennya gitu ya. Yield itu sebenarnya koefisien stoichiometri kan. Ya, kembali lagi QP itu adalah laju pembentukan produk spesifik. Ya, jadi kembali lagi QP adalah laju pembentukan produk spesifik. Seper X kali dP per dt. Ya. Nah, kalau yang non-growth berarti kan dia tidak ada hubungannya dengan X. Jadi biasanya QP adalah suatu konstanta aja gitu. Ya. Jadi dP 1 per X dP per dt itu suatu konstanta saja. Ya. Nah, sedangkan kalau mixed growth berarti kan campuran antara yang ini dengan yang jadi QP sama dengan alfa kali. Alfa itu adalah di sini alfa maksudnya suatu yield ya, suatu koefisien stoichiometri ditambah dengan beta. Ya, jadi gabungan ini adalah gabungan ini dan ini. Ya. Cukup jelas ya. Jadi kalau yang jadi Q untuk yang mix itu adalah gabungan yang alfa ini kan alfa itu bisa dengan yield juga, tapi supaya gampang alfa kali mu d ditambah dengan beta. Ini kan adalah yang ini adalah yang ini.
Ya, jadi itu yang jadi F1 adalah ekspresi laju pembentukan biomasa. Jadi itu adalah dx per dt sama dengan 1/x dx per dt sama dengan mu kali x ya. Maaf. Mu kali x ya. Itu adalah jadi mu-nya laju pertumbuhan. Terus kemudian ini adalah menentukan pertumbuhan selnya. Terus kemudian ada yield ya. Nah, sedangkan produk nanti dikaitkan ada yang associate dengan sel, ada yang non growth associate, ada yang mixed growth associate. Ya, jadi kita sudah bisa mengekspresikan bagaimana pertumbuhan sel, bagaimana pembentukan produk. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari mahasiswa? Pak, mohon maaf Pak. Ya. Untuk yang QP tadi itu Ya. menunjukkan apa ya? Apakah dx per dt-nya atau enggak? Oke. Jadi pertanyaan soal ini QP. Jadi kan mungkin saya ulangi lagi ya. Jadi waktu itu kalau ada pertanyaan itu jadi jelas Anda tuh paham atau enggak gitu. Kalau diam sih bingung saya. Jadi kan ini ya S itu kan menjadi X plus P kan. Jadi ingat simbol-simbolnya semua. Jadi S itu adalah substrat, X adalah biomasa, P itu produk. Ya. Jadi kan kalau kita menumbuhkan di dalam fermentasi kan apakah mau ada dua hal. Jadi pasti akan menjadi biomasa dulu atau akan menghasilkan biomasa karena kan di sini adalah kita bekerjanya dengan sel. Ya. Jadi berarti ada biomasa dan ada produk. Ya. Nah, kita kan harus mengekspresikan laju pembentukan produk ataukah laju pembentukan biomasa. Ya. Jadi laju pembentukan biomasa itu adalah berarti dx per dt. Nah, ini adalah kalau kita mau mengekspresikan laju pembentukan produknya kan laju kinetik kan menentukan laju reaksi. Nah, laju pembentukan produk itu ini kan mu kali x. Nah, kita juga pengen tahu kan pembentukan produk. Nah, produk itu adalah dp per dt. Ini adalah laju pembentukan produk. Nah, di dalam mengekspresikan itu seringkali dengan menggunakan QP. Jadi QP adalah dp per dt. Jadi ini adalah spesifik laju pembentukan produk spesifik. Jadi QP itu adalah laju pembentukan produk spesifik. Jadi sebenarnya menyatakan dp per dt, tapi kalau spesifik kan per biomass pada saat itu. Jadi QP sama dengan 1/x kali dp per dt. Jadi QP itu adalah laju pembentukan produk. Jadi kan kita pengen itu kan, ngerti nggak? Jadi kan di dalam reaktor itu, dalam bioreaktor itu, kita kan pengen tahu ya laju reaksi biomasa atau sebenarnya juga bisa juga laju konsumsi substrat, laju pembentukan biomasa, dan laju pembentukan produk. Ya, cukup paham Pak Dani? paham Pak, berarti produk ya Pak ya? Ya, jadi P itu jadi kembali lagi ke simbol-simbol gitu ya. Jadi kita ingat simbol-simbol yang digunakan. S itu menyatakan substrat, S itu substrat, X itu biomasa, dan P itu produk. Nah, semua konstituen atau semua senyawa itu ingin diekspresikan
persamaan laju reaksinya. Ya ingat ya, jadi di dalam kinetik itu kita mencari persamaan laju reaksi. Ya, mencari persamaan laju reaksi. Ya, dan laju reaksi pembentukan sel atau laju pertumbuhan sel ya kita bisa lakukan dengan cara tadi ya, di dalam batch kita tentukan mu-nya gitu. Yang penting adalah mu di dalam pertumbuhan sel ini dan yield ya. Mu dan yield. Kemudian kalau produk itu kan QP, DP per DT atau biasa sering kita sebut dengan QP ini. QP karena spesifik. Kalau spesifik itu adalah laju sesuatu dibagi dengan konsentrasi biomasa pada saat itu. Itu adalah spesifik. Nah, di dalam, kembali lagi, di dalam jadi di dalam menyatakan ekspresi laju persamaan produk itu ada 3 macam produk. Ada produk yang growth associated, ya sehingga persamaan ekspresi jadi ekspresi laju reaksinya ini yang growth associated. Ya. Jadi yang ini yang growth associated. Jadi produknya muncul bersama-sama dengan biomass-nya. Ya, sedangkan ada yang non growth, ada yang misgrowth. Cukup jelas? Ya. Jadi ini adalah jadi biomass laju pembentukan biomas, laju pembentukan produk. Ya. Ekspresi itu yang dipentingkan gitu. Ya. Oke, nah masih ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya tapi Ya, mau silakan. agak balik gitu. Ya, silakan. Di soal latihan yang tadi itu kan ada sebenarnya untuk menghitung delta X per delta T itu apakah harus ke waktu data sebelumnya, apa ke data awal, atau gimana ya Pak? Soalnya saya pas nyobain hitung nggak nemu angka yang sama kayak yang di slide ini. Ya seharusnya kan seharusnya ya delta X itu kan berarti diambilnya kan ini data ya. Ini adalah delta T-nya kan. Ini adalah delta X-nya kan. Iya. Harusnya begitu gitu. Nggak Kalau nemuin. yang ketiga Delta T berarti yang kan ketiga itu 0,5, delta X-nya 0,5, delta X per delta T berarti dibagi 10 kan? Dibagi dengan biomas pada saat itu biomasnya adalah yang 1,5. Iya. Betul nggak angkanya itu? Beda sih Pak. Beda itu. Harusnya begitu. Jadi delta X per delta T dibagi biomas atau di tengah-tengah. Saya nggak tahu, mungkin diambilnya tengah-tengah. Coba antara X-nya itu ini 0,04 itu diambilnya dari mana? 0,04 dapatnya dari mana? Kan harusnya delta X per delta T dibagi X. Nah, X itu X yang diambilnya 1,5 ataukah antara 1,5 antara 1 dan 1,5? Kalau menurut saya sih harusnya X-nya 1,5. Dapat nggak? Dapatnya berapa? Kalau setengah dibagi 1 dikurang 1 dibagi dengan 10 ya dibagi 1,5. Dapatnya berapa? Anda dapatnya berapa? Coba. Sepertiga Pak, 0,333. 0,0333. 0,033. Mungkin kalau antara 1,5 diambilnya di tengah-tengah sama dia gitu. X-nya itu diambil. Mungkin diambilnya tengah-tengah sama dia, diambil 1,25 gitu.
Oh iya Pak, sama 0,04. Jadi Ya, di jadi rata-rata ya Pak? ya diambilnya di X rata-rata itu gitu. Yang dia menggunakan X-nya itu rata-rata antara 1 sampai dengan 1,5. Dapat ya, Zulfa ya? 0,04 ya. Dapat Pak. Makasih ya Oke, Pak. jelas ya. Oke. Ya, oke. Jadi diambilnya average antara 1 dan 1,5. Oke, makasih. Jelas. Ada lagi mungkin yang lain? Nah, kembali lagi ini sebetulnya ini nih agak gambaran yang tadi itu agak sebenarnya sama saja di kita kembali lagi mengkuantifikasi itu kondisi yang non segregated non structure. Ya, jadi ini kita tadi agak dengan gambar yang pertama terbalik gitu. Ini adalah kondisi ideal kalau gambar di halaman berapa ya di awal-awal itu dibalik gitu. Jadi yang ini adalah kondisi ideal dari segregated non segregated, tetapi kondisi yang bukan kondisi nyata, ya, ini kondisi yang di ideal, ya, yang non segregated non structure atau unsegregated unstructured. Ya kata non dan un kadang-kadang saya terbalik-terbalik gitu. Nah jadi intinya adalah kita menggunakan model yang balance growth ini, ya, yang unstructured dan unsegregated. Ya, jadi model yang dipakai adalah model yang unstructured model. Jadi asumsinya adalah sel hanya mempunyai satu komponen, ya katakanlah sel itu C5, H7 berapa gitu. Jadi dianggap satu senyawa gitu. Kemudian juga umur sel semua sama gitu. Ya, nggak memperlihatkan sel itu kecil, muda, tua gitu. Ya dianggapnya sama sel itu. Ya, jadi kita menggunakan model yang ideal ini ngulang sebenarnya. Nah, jadi kita kembali lagi di dalam pemikiran kita adalah kita menggunakan model yang unstructured dan unsegregated, ya, yang paling sederhana. Nah, kita akan yang menentukan model-modelnya. Tadi kita sudah bicara tentang model jadi pertumbuhan, ya, dx per dt sama dengan jadi pertumbuhan adalah dx per dt sama dengan mu kali x, ya. Kemudian kalau produknya tadi ada yang associated, ada yang non associated growth, kemudian ada yang mix. Nah, kita akan lihat mu-nya sendiri nanti itu bergantung kepada substrat gitu. Jadi model mu-nya ini, ya, jadi mu adalah ini kan. Ya, jadi mu kan ini kan. Nah, jadi mu-nya, jadi per x dx, jadi laju pertumbuhan spesifik. Mu itu laju pertumbuhan spesifik. Nah, laju pertumbuhan spesifik mu ini fungsi dari substrat, ya. Tetapi juga nanti substratnya bisa menjadi pembatas, bisa mu itu nanti ada dipengaruhi oleh inhibitor, ya, dan model-model lainnya, termasuk ada model logistik, ada model lainnya. Yang kita kenal mu ini kan model monod, ya. Jadi laju pertumbuhan spesifiknya itu untuk pertumbuhan itu mengikuti monod, ya, mono atau mono begini kan, ya. Ya, jadi model pertumbuhan monod sebetulnya tidak hanya monod saja. Ya, ada yang lain-lain juga mengusulkan berbagai jenis model pertumbuhan spesifik ini atau laju pertumbuhan spesifik ini sebagai fungsi dari substrat itu berbagai macam model. Nah, itu yang kita bicarakan. Jadi kita membicarakan mu itu terhadap substrat, terhadap inhibitor, mungkin juga ada terhadap produk juga, diinhibisi oleh produk. Nanti model mu itu seperti apa? Ya, jadi itu yang akan dijelaskan di belakang ini. Ya, cukup paham. Kembali lagi diingat bahwa ini kita membicarakan yang unstructured dan unsegregated, ya.
Nah, jadi mu ekspresinya sebagai apa? Nah, jadi ini yang tadi saya sudah bahas. Ini yang kita kenal gitu. Ya. Jadi mu itu sebagai fungsi dari substrat dan mengikuti persamaan saturation kejenuhan ya. Jadi artinya konsentrasi kita naikkan pada batas tertentu tidak mengubah kecepatan laju pertumbuhan spesifiknya. Ya. Jadi kalau kita lihat kan ini mirip dengan Michaelis-Menten. Ya, mirip dengan Michaelis-Menten yang untuk enzimatik. Ya, jadi mengapa begitu? Mungkin kita harus pahami karena kan reaksi yang terjadi sebenarnya dari substrat menjadi produk atau menjadi katakanlah biomass itu kan melibatkan berbagai macam reaksi enzimatik gitu ya. Ya bukan cuma puluhan, bisa ratusan reaksi enzimatik. Ya, tetapi kenapa kemudian mengikuti model mirip dengan model kinetika Michaelis-Menten? Ya, mengapa? Mengapa mirip dengan Michaelis-Menten? Ya, jadi pertumbuhan spesifik laju pertumbuhan spesifik. Kenapa mirip dengan Michaelis-Menten? Ya karena kita tahu bahwa kalau ada serangkaian reaksi, walaupun di dalam sel ada puluhan atau ratus enzymatic reaction, tetapi reaksi itu ditentukan oleh yang paling lambat. Ya, kembali lagi prinsipnya itu. Ya, jadi walaupun ada ratus reaksi, maka reaksi dikendalikan oleh yang paling lambat. Nah, apa yang terjadi di dalam sel ini kan reaksi enzimatik. Ya, jadi enzimatik itu kan reaksi yang modelnya yang paling banyak adalah diekspresikan dengan Michaelis-Menten. Nah, maka itu kembali lagi ya di dalam sel yang kompleks itu, di dalam pembentukan sel yang kompleks, maka memiliki kemiripan dengan Michaelis-Menten. Ya, jadi ini adalah memang model monod ini monod ya, monod ini nama orang ya, jadi monod kinetik itu disebut juga saturation kinetik. Ini sebetulnya lebih cocok untuk yang selnya relatif rendah. Ya, jadi konsentrasi sel relatif rendah. Jadi bukan konsentrasi sel yang tinggi. Karena kalau sudah jumlah konsentrasinya tinggi, nanti ada berbagai macam hal-hal lain. Ya, jadi yang untuk yang densitas tinggi persamanya lain. Ini bukan monod ini. Ya, persamaan yang bawah ini bukan monod. Ya, jadi modifikasi terhadap monod. Jadi ada yang monod ini yang ini. Ya. Nah, ini adalah pola pertumbuhan laju pertumbuhan spesifik sebagai fungsi dari substrat. Ya, jadi ini yang pola seperti ini ya. Jadi mu ya mirip ini dengan enzimatik ya. Maka kalau pada saat S sama dengan KS ya, ini digunakannya KS bukan KM ya. Maaf tadi saya KS ya. KM itu yang monod ya. Jadi KS ya, jadi kita tahu pada saat S sama dengan KS maka mu-nya adalah setengah mu max ya. Ya, jadi pada saat S sama dengan KS maka mu-nya sama dengan setengah mu max. Ini mirip dengan pada saat kita bicara enzimatik. Ya, jadi ini adalah laju pertumbuhan yang disebut dengan limiting substrate. Jadi ada satu substrat pembatas. Ya, ada satu substrat pembatas. Jadi sebagai substrat pembatasnya di S ini. Ya, jadi hanya ada satu substrat pembatas. Nah, yang mana yang menjadi pembatas? Nah, ini harus apakah substratnya donor karbonnya, ya. Tetapi bisa juga nanti sebagai substrat pembatasnya yang lain,
ya, bisa nutrisi, N, bisa oksigen. Ya, jadi limiting substrate-nya bisa S, ya, S itu yang dinyatakan sebagai sumber karbonnya atau sumber energinya, ya, organik karbonnya, ya, glukosa misalnya, atau bisa juga oksigen, bisa juga nitrogen, ya, tergantung mana yang menjadi limiting substrate-nya. Jadi ya, hati-hati ya, limiting substrate itu tidak selalu harus glukosanya. Ya, limiting substrate bisa yang lain juga. Ya. Ya, jadi kalau dalam aerasi, kalau oksigennya, kalau di aerobik perlu oksigen, maka bisa jadi pembatasnya adalah oksigennya. Ya. Oke. Nah, ekspresinya di sini S adalah sebagai limiting substrate, sebagai substrat pembatas. Ya. Nah, jadi persamaan-persamaan lain selain mono itu ada yang macam-macam, gitu. Ada yang disebut Blackman, ada Teissier, Moser, Contoy, dan lain-lain ya. Jadi ini adalah persamaan-persamaan yang empirical, yang diturunkan secara empiris sebetulnya. Mengikuti mana gitu, mengikuti Blackman, mengikuti Teissier, Moser, ataupun Contoy gitu. Ya, tapi memang yang paling banyak adalah yang mengikuti monod gitu. Ya, jadi hati-hati ya, tidak selalu mengikuti monod equation. Nah, inhibisi. Nah, ini sebenarnya mirip dengan pada saat kita bicarakan enzimatik. Ya, jadi inhibisi substrat itu ada yang non kompetitif, ada yang kompetitif. Ya. Ada yang non kompetitif, ada yang kompetitif. Jadi ini adalah inhibisi dari substrat. Ya, jadi substratnya menginhibisi. Ya, jadi substrat menginhibisi. Jadi kalau konsentrasi substrat terlalu tinggi, maka menjadi inhibisi. Tetapi bisa juga produk yang menginhibisi. Ya, mungkin apa itu non kompetitif, apa itu kompetitif, ini mirip dengan pada saat kita membicarakan enzim. Ya. Ya, nah, kemudian ada inhibisi dari produk. Jadi inhibisi kan berarti kalau inhibisi substrat berarti substrat yang menghambat. Ya, jadi jadi ini biasanya memang pada konsentrasi tertentu ya. Jadi pada konsentrasi tertentu substrat itu malah menghambat. Jadi kalau kita naikkan konsentrasi substrat malah laju pertumbuhannya menurun. Itu yang disebutkan inhibisi substrat. Kalau inhibisi produk, produk terbentuk itu menghambat pertumbuhan selnya. Ya, jadi ada yang sama juga, ada yang non kompetitif, ada yang kompetitif produk itu. Ya, contohnya yang produk itu adalah etanol. Ya, jadi laju pertumbuhan, karena kan maka itu kenapa pembentukan etanol terjadi pada konsentrasi hanya bisa pada konsentrasi etanol tertentu. Ya, karena etanol pada konsentrasi itu menghambat. Ya, jadi ingat lagi untuk yang laju pertumbuhan yang inhibisi. Jadi kalau kita kembali lagi laju pertumbuhan sel yang umum itu mengikuti monod. Jadi ini mirip dengan kalau enzim itu dengan Michaelis Menten. Ya. Tetapi kemudian ada persamaan-persamaan lain yang menyatakan pertumbuhan sel. Nah, kemudian juga ada pertumbuhan sel yang diinhibisi oleh substrat, diinhibisi oleh produk. Mirip dengan reaksi enzimatik. Enzimatik yang diinhibisi oleh substrat, diinhibisi oleh produknya. Ya. Dan kemudian ada istilah non kompetitif, ada kompetitif ya. Jadi sama. Nah, kemudian juga ada yang diinhibisi oleh senyawa toksik. Ya, jadi ada senyawa
diinhibisi oleh senyawa toksik, maka itu ada KI-nya ini. Ya. Jadi diinhibisi oleh senyawa toksik tertentu. Ya, ada KI-nya. Nah, ini ada mirip dengan waktu enzimatik, ada yang kompetitif, ada yang non kompetitif, ada yang unkompetitif. Ya, jadi kembali lagi coba ingat lagi tentang kesamaan antara reaksi enzimatik dengan reaksi sel atau dengan pertumbuhan sel. Ya, jadi pertumbuhan sel yang umum adalah monod, tapi kemudian ada yang paling banyak walaupun ada variasi lainnya. Terus kemudian pertumbuhan itu ada yang diinhibisi oleh substrat, diinhibisi oleh produk, dan diinhibisi oleh suatu senyawa toksik tertentu. Ya, jadi coba diingat-ingat lagi. Mungkin ada pertanyaan. Ya, jadi model-model kinetika pertumbuhan sel. Jadi mu itu paling umum adalah mengikuti persamaan monod. Ya. Tetapi ada model-model mu itu fungsi dari substrat itu model-model lain. Nah, tapi S itu adalah limiting substrate, jadi substrat pembatas. Jadi yang mana sebagai substrat pembatasnya ini harus ditentukan. Apakah glukosanya, apakah sumber karbonnya, ya, atau oksigen, atau ya, maka itu yang lain itu biasanya supaya tidak menjadi limiting substrate, oksigen harus disuplai dalam jumlah yang cukup, nutrisi juga disuplai dalam jumlah yang cukup, ya, supaya tidak menjadi pembatas. Oke, nah saya rasa mungkin yang terakhir, slide yang terakhir itu adalah yang berkaitan dengan slide yang terakhir. Kita akan masuk ke slide yang terakhir. Yaitu yang slide yang terakhir itu adalah model persamaan logistik. Ya, jadi model ini juga untuk menggambarkan, jadi disebut dengan model persamaan logistik. Nah, ini juga ingin menggambarkan jadi dx per dt. Jadi kan kalau kita lihat kan dx per dt sama dengan mu kali x kan. Nah, mu-nya diganti dengan persamaan monod. Maka menjadi ini. Jadi mu diganti persamaan. Jadi kalau mu diganti persamaan, jadi dx per dt sama dengan mu m kali s dibagi ks plus s kali x. Ini persamaan monod kan. Nah, berarti kita ingin menggambarkan bagaimana ini kan jadi x fungsi waktu gitu. Jadi x sebagai fungsi waktu. Jadi kita ingin menggambarkan bagaimana x sebagai fungsi waktu dalam sistem batch. Ya, jadi kita menghubungkan bagaimana x jadi x sebagai fungsi waktu dan substrat ya sebetulnya. Jadi waktu dan substrat gitu ya. Substrat dan jadi dx per dt kan fungsi dx per dt, s jadi pembentukan. Jadi di sini ada sel, jadi hubungan antara pembentukan sel dan substrat dan waktu sebetulnya. Ya, jadi dx per dt sama dengan mu m kali s ks plus s. Nah, ini yang disebut dengan persamaan logistik. Jadi dari persamaan ini ya kita bisa menggambarkan bagaimana hubungan x dengan konsumsi substrat, ya, bisa juga x terhadap waktu. Ya, jadi nah ini adalah integrasi ataupun manipulasi dari persamaan atas ya. Ya, jadi manipulasi dari yang persamaan atas. Oke, jadi saya rasa
mungkin besok menjelaskan sedikit tentang ini, kemudian nanti ini yang sebenarnya model persamaan logistik ya. Jadi dari dx per dt mu kali x, mu-nya diganti dengan monon. Oke. Mungkin itu ada pertanyaan, saya rasa sudah waktunya sudah cukup. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin besok kita lanjutkan ya dengan bahan-bahannya.